Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada kesempatan ini dengan acara rutinan tiap Ramadan yang diselenggarakan oleh Media Ansor Prambon, yang setiap tahun pasti ada acara ini, sehingga ini alhamdulillah bisa menambah khazanah keilmuan kita bersama meskipun dalam kondisi pandemi. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya yang kita bahas tidak pernah jauh dengan tema-tema puasa. Seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa puasa sebenarnya adalah kebutuhannya manusia, bukan kebutuhannya Allah. Dan perintah-perintah puasa itu bertujuan untuk menyadarkan manusia betapa pentingnya puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap individu manusia, terlebih lagi pada umat Islam. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengulas kembali beberapa yang kami sampaikan pada yang lalu, bahwa fadilah-fadilah puasa, apabila manusia yang tahu, maka dia tanpa menunggu perintah untuk diwajibkan, manusia itu sendiri akan mewajibkan puasa untuk dirinya sendiri, karena fadilah puasa itu sangat baik sekali untuk diri manusia. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa besar dampak puasa pada diri manusia itu sendiri, sehingga puasa bukanlah sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi adalah sebuah kebutuhan yang harus disadari oleh manusia. Untuk melihat seberapa besar fadilah puasa ini dalam konteks kehidupan manusia, coba kita tarik kembali pada konsep fitrah manusia. Nah, kalau kita sudah tahu fitrah manusia, nanti kita coba lihat seberapa besar dampak puasa ini dalam fitrah. Nah, untuk melihat fitrah itu sendiri, kita harus tahu dulu definisi manusia itu seperti apa. Dalam Al-Quran itu disebutkan ada banyak sebutan untuk manusia. Ada yang disebut sebagai bashar, kemudian ada sebagai an-nas, yang artinya juga manusia, al-insan itu juga manusia, bani Adam itu juga manusia. Nah, dari beberapa sebutan, dari 4 sebutan ini, masing-masing punya artinya masing-masing dan punya perannya masing-masing. Ya, inilah khazanah Islam, bahwa satu kata manusia itu punya banyak makna. Contoh misal dalam kata bashar. Kalau dalam kata bashar, manusia diartikan sebagai makhluk biologis, sebagai kondisi fisik kita yang saat ini adalah bashar. Saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya mata, saya punya kepala, saya punya organ-organ dalam tubuh, semuanya adalah basharnya manusia. Secara biologis, semua yang melekat pada diri kita ini adalah satu keseluruhan organ yang menyusun kondisi fisik manusia, itu disebut bashar. Dalam konteks biologis, fungsi puasa itu apa untuk biologis ini? Nah, dalam ilmu kedokteran banyak yang menyebutkan bahwa puasa itu adalah proses detoksifikasi. Artinya adalah menetralkan racun-racun yang buruk pada diri manusia, pada kondisi manusia saat berpuasa. Kemudian ada lagi untuk meningkatkan hormon insulin, di mana hormon ini bertujuan untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, banyak lagi fadilah-fadilah puasa yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja organ tubuh manusia secara biologis. Nah, yang kedua, manusia sebagai al-insan. Kalau dalam Al-Quran, al-insan itu lebih kepada konteks spiritual.
artinya rohani, hubungan manusia kepada Sang Khalik. Nah, dalam hal ini, dalam puasa Ramadan, semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam bulan Ramadan semuanya berbentuk spiritual. Puasa itu juga spiritual, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Tuhan, yakni ibadah tadi. Kemudian di bulan Ramadan juga ada nuzulul Quran, kemudian ada Lailatul Qadar, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan spiritual. Bahkan seluruh kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini menandakan bahwa puasa ini sangat penting untuk meningkatkan spiritualitas manusia. Tidak hanya umat Islam, tapi semua umat pun juga sama. Bahwa kalau dalam ilmu sejarah ada namanya homo religius. Homo religius itu artinya manusia yang beragama. Jadi fitrah manusia semuanya akan menyadari bahwa agama itu penting dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, sebutan manusia itu adalah An-Nas, yang kemudian dalam hal ini An-Nas itu berkaitan dengan kondisi sosial manusia. Nah, coba kita lihat pada waktu puasa Ramadan bahwa kita dianjurkan untuk saling berbagi, saling bersedekah, dan kemudian saling mengintrospeksi diri, saling mengingatkan satu sama lain, di mana semua amalan-amalan itu sangat baik ketika dilakukan dengan cara berjamaah, seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus berjamaah, ngaji juga berjamaah. Ini kondisi-kondisi sosial yang sangat baik yang dilakukan saat berpuasa. Dan puasa ini juga meningkatkan kesadaran manusia dan kepekaan manusia terkait kondisi manusia yang lain, artinya kehidupan sosial kita bersama. Seperti halnya contoh di waktu puasa kita diwajibkan untuk berzakat, kemudian bahwa memberikan santunan anak yatim juga merupakan salah satu fadilah puasa ketika nuzulul Quran. Kemudian yang